warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirawati. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan sekarang saya mengambil jurusan ilmu peternakan di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah guys, kebetulan saya mendapat tugas bahasa Indonesia dari dosen saya yang bernama Ibu Handayani Indah Susanti, SPT MSc. Beliau menugaskan kami untuk memilih materi yang ada di dalam PUEB, dan kali ini kebetulan saya memilih materi tentang imbuhan, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi diri saya dan kita semua yang menonton. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Nah, oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian imbuhan, jenis-jenis imbuhan, fungsi imbuhan, beberapa contoh tentang imbuhan, dan juga aturan kata imbuhan tersebut dileburkan atau dihilangkan. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian imbuhan. Imbuhan atau biasa juga disebut dengan afiks adalah suatu bentuk penambahan pada suatu kata. Imbuhan bisa terdapat di awal, awalan, di akhir, akhiran, di tengah, sisipan, atau bahkan gabungan dari awalan, akhiran, dan sisipan pada suatu kata. Dalam prosesnya, imbuhan ini bisa merubah arti atau makna dari suatu kata dasar. Kita lanjut dengan jenis-jenis imbuhan. Nah, kali ini saya hanya akan membahas jenis-jenis imbuhan berdasarkan tempat atau posisinya, di mana jenis imbuhan tersebut dibagi menjadi 4. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah prefiks atau awalan, yaitu suatu afiks atau imbuhan yang terletak di awal kata dasar, misalnya meng, ter, ber, ke, per, peng, se, me, meng, memper, dan lainnya. Contoh dari prefiks atau awalan seperti kami sudah menunggu Budi sejak pagi tadi. Hari ini aku resmi menjadi anggota Paskibraka. Jadi tambahan kata imbuhannya berada di awal kata saja. Yang kedua adalah sufiks atau akhiran, merupakan sebuah afiks atau imbuhan yang terletak di akhir kata dasar, misalnya an, kan, nya, dan i. Contohnya ialah seperti masakan ibu memang selalu enak. Apakah kau baik-baik saja? Kondisinya kini kian parah. Jadi tambahan kata imbuhannya berada pada akhir kata. Dan ketiga adalah infiks atau sisipan, yaitu salah satu afiks atau imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar, misalnya el, in, ah. Contohnya ialah seperti tinambah merupakan bilangan yang ditambahkan pada bilangan lain. Kata dasarnya yaitu tambah dan imbuhan sisipannya yaitu in. Lalu yang terakhir adalah konfiks atau simulfiks, ialah berbagai afiks atau imbuhan yang terletak di awal dan di akhir kata dasar sekaligus. Misalnya kean, beran, beran, di, dikan, pengan, kean, memper, i, memperkan, dan memkan. Contohnya ialah seperti pekerjaan ini harus aku bereskan sekarang juga. Persoalan antara kami berdua sudah selesai. Jadi tambahan kata imbuhannya berada di awal dan di akhir kata. Materi selanjutnya ialah fungsi imbuhan. Imbuhan memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu membentuk sebuah kata benda, yaitu pen, pe, per, ke, isme, wan, sasi, tas, penan, pean, peran, dan kean. Contohnya pelaut, wartawan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membentuk suatu kata kerja, yaitu me, ber, per, ter, di, kan, ber, kan, dan di. Contohnya yaitu melaut,
berlayar, diminum, menaiki, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu membentuk salah satu kata sifat, yaitu i, wi, yah, dan is. Contohnya ilmiah, agamis, manusia, dan lain sebagainya. Fungsi yang keempat yaitu membentuk berbagai kata bilangan, yaitu se dan ke. Contohnya 10 dan kedua. Lalu fungsi yang terakhir yaitu membentuk semua kata keterangan, yaitu se-nya, nya, an. Contohnya seperti habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut ini. Yang manakah kata yang termasuk kata berimbuhan dalam contoh berikut ini? Ya, jawaban kalian tepat sekali. Yang pertama yaitu menanam. Asal katanya yaitu tanam, lalu ditambahkan imbuhan men. Nah, huruf T dari kata tanam itu dihilangkan atau melebur. Nah, nanti kita bahas syarat-syarat peleburan kata atau aturannya, oke? Kata yang kedua yaitu berubah. Asal katanya ubah, imbuhannya ber. Lalu kata berikutnya yaitu singgahi. Asal katanya itu singgah, ditambahkan imbuhan i. Lalu yang selanjutnya sambangi. Asal katanya sambang, imbuhannya yaitu ditambahkan imbuhan i. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kenapa ya ada huruf yang hilang? Kalian pasti bertanya-tanya, bukan? Nah, kita akan mempelajarinya setelah ini, oke? Seperti janji saya sebelumnya, kita akan mempelajari syarat atau aturan kelompok kata yang hurufnya dihilangkan. Oke, simak baik-baik. Mari kita mulai. Kata dasar yang hilang bersama kenangan melebur adalah kata dasar berawalan huruf K, P, S, dan T. Hanya jika keduanya diawali dengan huruf vokal. Misalnya menyimpan dari kata simpan, menolong dari kata tolong, mengawal dari kata kawal, memukul dari kata pukul, semua huruf awalnya melebur atau dihilangkan. Syarat kedua yaitu kata dasar yang berawalan huruf K, P, S, dan T dengan huruf keduanya berhuruf konsonan tidak akan melebur atau hilang bersama kenangan. Misalnya mentraktir, mengkritik, dan mengkristal. Kata tersebut huruf awalnya tidak dihilangkan atau tidak dileburkan, karena huruf kedua dari kata tersebut merupakan huruf konsonan, jadi tidak usah dihilangkan. Syarat ketiga, kata dasar berawalan huruf K, P, S, dan T dengan huruf keduanya berhuruf konsonan bisa melebur hanya jika mendapat awalan P. Misalnya pemrotes dari kata protes, pemproses dari kata proses, pemprogram dari kata program. Syarat yang keempat yaitu perhatikan kata-kata yang mengalami pengimbuhan me dan pe sekaligus, imbuhan bertingkat. Pada kasus ini ingat-ingatlah untuk mencari kata dasarnya. Misalnya memperhatikan bukannya memerhatikan, karena ia berasal dari kata hati yang diberi imbuhan bertingkat sesuai dengan KBBI edisi kelima. Syarat yang terakhir, aturan-aturan di atas berlaku kecuali pada kata-kata tertentu, yaitu mengkaji, mempunyai, dan penyair. Kata mengkaji tidak dileburkan agar dapat dibedakan dengan kata mengaji, sedangkan dua kata berikutnya meski merupakan bentuk yang salah sesuai hukum KPST tetap diterima karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.